Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan pertemuan kali ini kita akan membahas masalah cobaan dan ujian. Itu akan menghapus dosa dan kesalahan. Kita sadari bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan yang harus kita berjuangkan. Kekayaan, kemiskinan, keberhasilan, kegagalan, kepandaian, dan kebodohan itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah kita pantas kalau kita pesimis, patah hati, frustasi, kecil hati hanya urusan dunia. Allah tujuan kita, di sana tempat abadi, kebahagiaan abadi, dan kesenangan abadi. Kehidupan ini Allah janjikan, barang siapa yang sabar akan ujiannya, maka tempatnya surga. Hanya saja nafsu kita tidak bisa menerima akan itu. Jadi janganlah kita malah bersedih jika diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa dengan mendapatkan musibah dunia, seharusnya kita merasa sedikit senang, sebab musibah dunia ialah merupakan harta simpanan untuk orang-orang yang sabar dan juga sebagai penghapus dosa. Kami telah mendengarkan ada salah seorang ulama berkata, sesungguhnya orang yang tidak merasa senang ketika mendapatkan musibah, maka ketika dia mengharapkan dapat ampunan dosa, maka para malaikat akan berkata kepadanya, sebenarnya kami telah memberikan obat kepadanya, namun dia tetap saja tidak bisa sembuh. Saudaraku, barang siapa bersabar ketika mendapatkan musibah duniawi, maka dia termasuk orang yang meyakini kebaikan pilihan Allah untuk dirinya. Dia yakin akan merasa susah sementara, namun akan bahagia lebih lama. Barang siapa bisa menerima musibah Allah dengan lapang dada, maka dia termasuk orang yang diperhatikan oleh Allah. Allah juga akan menghapus dosa-dosanya melalui musibah itu dan menggantinya dengan pahala yang sangat banyak, serta menempatkan di dalamnya rumah yang penuh kebahagiaan abadi. Saudaraku, semoga Allah memberikan kebahagiaan kita semua dengan ridhonya. Amin ya robbal alamin. Janganlah pernah kita tidak sabar ketika mengalami kondisi yang tidak nyaman, karena musibah merupakan salah satu bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Jangan pernah mengeluh atau tidak ridho kepada takdir Allah, sebab Allah berfirman di dalam hadits qudsi, barang siapa tidak ridho dengan ketentuanku dan tidak sabar dengan bencanaku, maka hendaklah dia keluar dari golongan langit ini untuk mencari Tuhan selain aku.
diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam firman Allah dalam hadits qudsi yang lain, barang siapa ridho terhadap ketentuan, hukum dan takdirku, maka dia Allah akan mendapatkan ridho. Jika dia bertemu denganku, maka aku akan ridho kepadanya. Namun barang siapa tidak bisa menerima ketentuan hukum dan takdirku, maka dia akan menerima murka. Jika dia bertemu denganku, maka aku akan murka kepadanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi musibah, penyakit yang menimpa kepada seorang hamba itu bisa menjadi sebab diampuninya kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak hal dari kesalahan-kesalahan. Ayat ini menunjukkan musibah dan ujian yang Allah berikan itu karena tangan-tanganmu, karena akhlak. Tapi Allah mengampuni dari kesalahan itu. Artinya Allah uji dengan ujian, dan ujian itu bisa menggugurkan dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan. Kenapa disegerakannya hukuman bagi seorang muslim di dunia? Itu justru baik baginya, sehingga dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa, dan dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dan selamat. Saudaraku, di dalam hadis sahih di kitab Muslim nomor 5660, di dalam kitab Bukhari nomor 5660, dan di dalam Muslim juga ada 2571, bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma min muslimin yusibuhu adamin maradin famasiwahu illa khatabahu bi sayyi'atihi kama tahuttu sajaratu warqaha. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bersamanya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi jenutan sakit yang dirasakan itu akan menggugurkan dosa-dosanya kalau mengetahui tentang hal itu. Maka sabar itulah merupakan salah satu modal utama bagi manusia ketika Allah menguji. Dari ujian, berbagai macam ujian, entah ujian sakit, ujian kemiskinan, ujian yang lainnya, maka modal utama adalah sabar. Hanya sabar itulah yang menyebabkan derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabi wala hamin wala khazan wala adan wala ghamin hatta suhatil yusaquha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, gundah gulana, termasuk duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya. Sahih Bukhari nomor 5641. Saudara, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa sakit yang terus menerus, kepayahan dan kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu.
Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa apa saja yang menimpa seorang muslim merupakan kesedihan, kesusahan, penyakit atau kematian, semua akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Maka salah satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menuturkan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang penyakit-penyakit yang menimpa kami. Apa yang kami peroleh karenanya?" Maksudnya apa yang kami dapatkan dari penyakit itu, maksudnya begitu. Maka beliau menjawab, yaitu pengampunan dosa. Ubay bin Ka'ab berkata, "Sekalipun penyakit itu sedikit ya Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Sekalipun sebuah duri dan yang lebih kecil lagi." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit apapun, bencana apapun, atau bahkan kita jatuh dari tempat kendaraan kita misalnya, itu kalau kita meyakini bahwa ini adalah satu ujian dari Allah dan kita sabar, maka jenutan sakit itu akan menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon ya yang menggugurkan daun-daunnya, kalau itu kita mengetahuinya. Majalul bala'u bil mukminin, bencana akan senantiasa menimpa orang yang mukmin. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khatiyah, dan pada dirinya, anaknya, hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan apapun pada dirinya. Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, la yabtali abdahu bisaqamin hatta yukaffiru dzalika anhu kulla dzambi. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah itu akan menghapus dosa-dosa dari hambanya karena hambanya itu juga sering melanggar aturan, maka dengan itu Allah akan memberikan ujian, dan ujian itu untuk menghapus dosa-dosanya. Jika kita sedang menerima bencana ataupun musibah, maka ketika itu kita wajib memaksa jiwa kita untuk bersabar. Modal utama sabar, karena pada hakikatnya musibah itu adalah sebuah perhatian Allah kepada hambanya. Alasan bencana merupakan salah satu bentuk perhatian Allah kepada hambanya, karena dengan musibah itulah seorang tidak merasa tinggi di sisi Allah. Dengan kata lain, Allah memperbaiki etika seorang hamba ketika menerima musibah. Dan etika yang paling penting ketika menerima musibah adalah supaya dia tidak mengeluhkan bencananya itu kepada sesama makhluk. Sebab dengan dia mengeluhkan musibahnya kepada makhluk, maka sama saja dia tidak ridho dengan ketentuan dan takdir ilahi. Selain itu, keluhan juga bisa mengurangi hikmah Allah. Selain juga bisa menjadi salah satu hal yang menghancurkan dirinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmah musibah yaitu merupakan jalan menuju surga. Surga tidak bisa diperoleh melainkan dengan sesuatu yang tidak disukai jiwa manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih, wa khuffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, ya. Dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Di dalam Sahih Bukhari nomor 6487. Jadi surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, tidak disenangi,
tapi neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai. Maka Allah berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari ganjaran pada saat awal musibah yang menimpa, maka akan aku meridhai pahala bagimu selain surga. Jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah akan berkata kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Maka para malaikat menjawab, na'am. Fayaqulu, ya, dia berkata, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Mereka menjawab, dia memanjatkan pujian kepadamu dan mengucapkan kalimat istirja. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ubnu li abdi baita fil jannah, ya, bangunlah untuk hambaku sebuah rumah di dalam surga. Wasamuhu, dan namailah dengan rumah itu baita, rumah itu alhamd, yaitu dengan rumah pujian. Yaqulullahu ta'ala mali abdil mu'min indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli dunya sunnah tasabahu illa jannah. Allah berfirman, tidak ada suatu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala dengan musibah itu, kecuali surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang dimaksud dengan dua hal yang dicintai, mungkin Allah menguji, ya, mungkin Allah menguji di dunia ini, mungkin matanya buta, maaf. Ketika dia sabar dengan itu, maka Allah berikan keduanya itu diganti dengan surga. Atha bin Abi Robah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, maukah kutunjukkan kepadamu salah seorang wanita penghuni surga? Saya jawab, na'am. Beliau berkata, yaitu wanita yang hitam ini, sambil menunjukkan jarinya. Pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku terkena penyakit ayan ya Rasulullah, dan auratku selalu terbuka ya Rasulullah. Maka berdoakanlah kepada Allah untukku ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, jika engkau mau, engkau harus bersabar dan bagimu adalah surga. Ya. Jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar memberikan kesembuhan kepada Anda. Terus seorang wanita itu menjawab, aku lebih pilih bersabar. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut auratku akan terbuka, maka berdoalah kepada Allah bagiku agar auratku tidak terbuka. Maka beliau berdoa bagi wanita itu. Saudara-saudaraku yang sedang tertimpa musibah, nas-nas ini menunjukkan secara gamblang bahwa musibah, penyakit, bahkan kematian dan kesedihan merupakan sebab yang bisa mengantarkan kita ke surga. Karena itu kita wajib bersabar dan ridho atas semua musibah, serta wajib bersyukur atas semua nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita yang terbaik, sehat selalu, dan kita bisa beraktivitas dan dengan bala
COVID-19 ini semoga Allah angkat secepatnya dan kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang juga, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi hambanya yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.